Halo teman-teman, selamat datang di channel Misoli. Dalam kesempatan kali ini kita akan belajar bersama membahas tentang soal UKPPG untuk teman-teman yang mengikuti piloting 2 maupun 3. Yuk dipersiapkan belajar mulai dari sekarang. Nah, di sini kita akan belajar tentang soal pedagogical content knowledge atau kita kenal sebagai PCK. Oke, langsung saja kita simak pembahasannya. Soal yang pertama, Pak Rendra, seorang guru biologi, merancang pembelajaran tentang ekosistem dan keberlanjutan lingkungan. Ia ingin memastikan bahwa tujuan pembelajaran mencakup pengetahuan, keterampilan, dan juga sikap. Namun, setelah beberapa minggu, ia menyadari bahwa sebagian besar peserta didiknya hanya memahami konsep dasar dan belum mampu menerapkannya dalam konteks nyata. Manakah pernyataan berikut yang merupakan tujuan pembelajaran yang komprehensif untuk kasus di atas? Nah, teman-teman di sini yang ditanyakan adalah tujuan pembelajaran ya, yang mencakup pengetahuan, kemudian keterampilan dan juga sikap. Untuk pilihan jawaban yang A, peserta didik dapat menyebutkan komponen ekosistem. Nah, ini tidak mencakup ya teman-teman ketiga tujuan pembelajaran yang disebutkan di atas. Kemudian yang B, peserta didik dapat menjelaskan proses fotosintesis. Ini juga hanya pengetahuan saja. Kemudian yang C, peserta didik dapat menganalisis interaksi antara komponen ekosistem dan menerapkan konsep keberlanjutan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini betul ya teman-teman, karena di sini tujuan pembelajaran yang komprehensif tentunya tidak hanya mencakup pengetahuan faktual, tetapi juga kemampuan untuk menganalisis dan menerapkan konsep dalam konteks nyata. Jadi ini betul. Kemudian yang D, peserta didik dapat menghafal. Nah, ini salah ya teman-teman. Kemudian yang E, peserta didik dapat menggambar. Ini juga kurang betul. Jadi jawaban yang paling betul di nomor 1 ini adalah yang C. Selanjutnya, soal nomor 2, Pak Arman merasa bahwa tes pilihan ganda yang ia gunakan untuk mengukur pemahaman peserta didik tentang sejarah kurang efektif. Peserta didik hanya menghafal informasi tanpa benar-benar memahami peristiwa sejarah. Asesmen alternatif yang mana yang paling tepat untuk digunakan Pak Arman untuk mengukur pemahaman mendalam peserta didik? Yang A adalah ujian pilihan ganda yang lebih sulit. Nah, ini kurang tepat ya teman-teman. Kemudian yang B ada esai yang meminta peserta didik menganalisis dampak sosial peristiwa sejarah. Nah, ini betul ya teman-teman. Karena esai yang meminta siswa menganalisis dampak sosial dan juga peristiwa sejarah tentunya akan lebih mengukur pemahaman kritis dan juga refleksi dibandingkan dengan hanya menghafalkan fakta. Jadi ini betul. Kemudian yang C, ujian lisan di depan kelas. Ini salah ya teman-teman. Kemudian yang D, menggunakan lembar kerja yang berisi ringkasan sejarah. Ini juga kurang tepat. Kemudian yang E, kuis cepat setiap minggu untuk menguji hafalan peserta didik. Ini juga kurang tepat ya teman-teman. Jadi jawaban yang paling betul di sini adalah yang B. Selanjutnya, soal nomor 3, di kelas matematika Ibu Rina, beberapa peserta didik sangat cepat menyelesaikan tugas, sementara yang lain kesulitan mengikuti. Ibu Rina ingin mendiferensiasi pelajarannya agar sesuai dengan kebutuhan semua peserta didik. Apa strategi diferensiasi yang paling tepat untuk dilakukan Ibu Rina? Nah, di sini yang ditanyakan adalah strategi diferensiasi ya teman-teman. Yang A, membuat kelompok belajar sesuai dengan tingkat kemampuan peserta didik dan memberikan tugas yang sesuai. Ini betul ya teman-teman. Kemudian yang B, memberikan soal yang sama dengan waktu yang lebih lama untuk semua peserta didik. Nah, ini kurang tepat ya teman-teman. Yang C, mengurangi tingkat kesulitan soal bagi semua peserta didik. Ini juga kurang tepat. Yang D, menghilangkan ujian untuk peserta didik yang lebih lambat belajar. Ini juga kurang tepat. Yang E adalah memberikan latihan tambahan hanya untuk peserta didik yang cepat belajar. Ini juga kurang tepat ya teman-teman. Jadi jawaban yang paling betul di nomor 3 ini adalah yang A. Selanjutnya, soal nomor 4. Pak Bagus sedang merancang kurikulum tentang perubahan iklim. Ia memulai dengan merancang aktivitas menarik seperti pembuatan poster dan presentasi, tanpa menentukan tujuan pembelajaran lebih dahulu. Langkah apa yang seharusnya dilakukan oleh Pak Bagus berdasarkan pendekatan understanding by design? Yang A adalah
Fokus pada aktivitas pembelajaran terlebih dahulu untuk membuat peserta didik lebih tertarik. Nah, ini kurang tepat ya teman-teman. Kemudian yang B, merancang aktivitas yang menyenangkan dan mudah dipahami peserta didik. Yang pertama ini tentunya kurang tepat ya teman-teman. Yang C adalah memulai dengan menetapkan tujuan pembelajaran yang jelas yang diinginkan. Nah, ini betul. Nah, teman-teman, untuk pendekatan menggunakan UBD atau Understanding by Design itu ada 3. Yang pertama adalah menentukan tujuan, kemudian yang kedua menentukan assessment, dan yang ketiga baru merancang kegiatan. Sedangkan yang ditanyakan di sini adalah langkah apa ya, teman-teman? Langkah pertama. Kemudian yang D adalah menyusun kuis dan tes untuk memastikan pemahaman peserta didik. Ini kurang tepat ya teman-teman, ini yang kedua. Kemudian yang E, menyediakan bahan ajar yang lebih bervariasi, ini juga kurang tepat. Jadi di sini yang paling betul, yang pertama dilakukan adalah yang C. Selanjutnya soal nomor 5. Ibu Maya ingin meningkatkan keterlibatan peserta didik dengan menggunakan pembelajaran berbasis proyek tentang konservasi lingkungan. Namun, beberapa peserta didik merasa tidak tertarik karena proyeknya terlalu luas dan tidak relevan dengan kehidupan mereka. Apa yang bisa dilakukan oleh Ibu Maya untuk membuat proyek tersebut lebih relevan bagi peserta didik? Yang A adalah meminta peserta didik memilih sendiri topik lingkungan yang mereka minati dan membuat solusi untuk masalah lokal. Nah, ini bisa diterapkan ya teman-teman. Kemudian yang B, mengarahkan semua peserta didik untuk menyelesaikan proyek yang sama. Nah, ini kurang tepat. Kemudian yang C, memberikan proyek sederhana agar lebih mudah diselesaikan. Nah, ini tentunya tidak memberikan solusi dari tantangan tersebut ya teman-teman. Yang D, menggunakan presentasi PowerPoint untuk menjelaskan pentingnya konservasi lingkungan. Nah, ini juga kurang tepat. Kemudian yang E adalah memberikan lebih banyak waktu untuk menyelesaikan proyek. Ini kurang efektif ya teman-teman. Jadi jawaban yang paling betul di sini adalah yang A, yaitu meminta peserta didik memilih sendiri topik lingkungan yang mereka minati dan membuat solusi untuk masalah lokal. Nah, di sini harapannya bisa menarik siswa yang tidak tertarik ya teman-teman karena proyeknya yang terlalu luas. Oke, selanjutnya soal nomor 6. Ibu Tika mengajar di kelas seni budaya dan merancang tujuan pembelajaran yang hanya fokus pada keterampilan menggambar peserta didik. Setelah beberapa minggu, ia menyadari bahwa beberapa peserta didik tidak memahami konsep seni yang lebih mendalam dan hanya berfokus pada teknik menggambar. Apa yang seharusnya dilakukan oleh Ibu Tika untuk memastikan tujuan pembelajarannya mencakup lebih dari sekedar keterampilan teknis? Yang A adalah fokus pada teknik menggambar dan memberikan lebih banyak latihan teknis. Nah, ini kurang tepat ya teman-teman. Ini harapannya kan bisa memahami tentang konsep seni yang lebih mendalam, bukan hanya fokus pada teknik saja. Sorry, ini yang A yang kurang tepat ya teman-teman. Oke, jadi yang B, mengintegrasikan teori seni dan konsep estetika ke dalam pembelajaran. Nah, ini betul. Kemudian yang C, memperbanyak tugas menggambar tanpa menjelaskan teori. Ini kurang tepat ya teman-teman. Karena harus menjelaskan konsep juga. Yang D, memberikan lebih banyak waktu bagi peserta didik untuk menyelesaikan tugas menggambar. Ini kurang tepat. Yang E, menggunakan ujian tertulis sebagai satu-satunya asesmen. Ini kurang tepat. Jadi jawaban yang paling betul adalah yang B ya teman-teman. Di situ jawaban yang B. Ibu Tika tentunya perlu memastikan bahwa tujuan pembelajarannya mencakup aspek pengetahuan, kemudian juga keterampilan dan juga sikap terhadap seni dengan mengintegrasikan teori seni dan juga konsep estetika. Harapannya tujuan pembelajaran tersebut dapat tercapai. Oke, selanjutnya soal nomor 7. Ibu Putri menyadari bahwa beberapa siswanya kesulitan dalam mengelola stres saat ujian dan merasa cemas. Ia ingin mengintegrasikan pembelajaran sosial emosional ke dalam kelasnya. Langkah apa yang sebaiknya dilakukan oleh Ibu Putri untuk membantu peserta didik mengelola emosi mereka?
Yang A adalah memberikan lebih banyak tugas agar peserta didik terbiasa dengan tekanan. Nah, ini kurang tepat ya teman-teman, tentunya ini akan lebih membuat peserta didik menjadi stres. Yang B mengajarkan teknik relaksasi dan strategi manajemen stres. Nah, ini betul ya teman-teman, mengajarkan teknik relaksasi dan manajemen stres tentunya akan membantu peserta didik mengatasi kecemasan dan juga meningkatkan kemampuan mereka untuk menghadapi tantangan akademis dengan lebih baik. Misalnya dengan menggunakan teknik stop, itu bisa digunakan ya teman-teman. Dengan memberikan teknik stop, kemudian memutar audio berupa instrumen begitu, dengan arahan guru nanti dilakukan relaksasi. Nah, ini bisa. Kemudian yang C, membiarkan peserta didik menyelesaikan masalah mereka sendiri. Ini kurang tepat. Kemudian yang D, menghindari topik yang sulit di kelas untuk mengurangi stres. Nah, ini bukan solusi yang tepat ya teman-teman. Kemudian yang E, menugaskan peserta didik untuk membaca buku tentang manajemen stres. Ini juga kurang efektif. Jadi jawaban yang paling betul di sini adalah yang B. Selanjutnya, soal nomor 8. Ibu Andini, seorang guru sejarah, ingin mengevaluasi pemahaman peserta didiknya tentang Perang Dunia II. Ia menggunakan ujian pilihan ganda sebagai alat penilaian. Namun, setelah ujian selesai, ia merasa penilaian tersebut tidak benar-benar mengukur pemahaman mendalam peserta didik tentang dampak sosial dan politik perang. Strategi asesmen alternatif mana yang lebih cocok untuk mengukur pemahaman kritis peserta didik tentang dampak Perang Dunia II? Yang A adalah memberikan tugas membaca tambahan tentang Perang Dunia II. Ini kurang efektif ya teman-teman. Strategi asesmen alternatif. Kemudian yang B, mengadakan diskusi kelompok tentang penyebab dan akibat Perang Dunia II. Ini juga bukan assessment yang tepat ya teman-teman. Kemudian yang C, menugaskan peserta didik untuk menulis esai tentang dampak Perang Dunia II terhadap masyarakat. Nah, ini bisa digunakan karena di situ untuk menulis esai memungkinkan peserta didik untuk mengorganisasikan pemikiran mereka tentunya secara lebih mendalam dan juga lebih kritis ya teman-teman, serta meningkatkan informasi dengan konteks sosial dan juga politik. Nah, ini tugas ini tentunya lebih efektif. Kemudian yang dia melakukan presentasi kelas tentang tokoh-tokoh penting dalam Perang Dunia II, ini juga kurang tepat. Kemudian yang E, mengadakan kuis singkat tentang tanggal-tanggal penting Perang Dunia II. Nah, ini kurang tepat untuk mengukur pemahaman kritis ya teman-teman. Jadi yang paling betul, yang asesmen yang sesuai dan juga untuk mengukur pemahaman kritis, jawaban yang paling betul adalah yang C. Selanjutnya, untuk soal nomor 9, Pak Joko ingin menerapkan pendekatan understanding by design dalam mengajar fisika tentang gerak benda. Namun, saat merancang pembelajaran, ia bingung mengenai langkah-langkah yang tepat. Ia langsung memulai dengan memilih aktivitas yang menarik, seperti eksperimen dan juga simulasi, tanpa memikirkan hasil akhir pembelajaran. Apa langkah pertama yang harusnya dilakukan oleh Pak Joko dalam pendekatan UBD? Tadi ada beberapa langkah ya teman-teman. Yang A adalah di situ ada memilih aktivitas pembelajaran yang menarik. Nah, ini kurang tepat ya teman-teman, karena UBD ada beberapa tahapan. Ada 3 ya teman-teman. Yang pertama menentukan tujuan, 2 asesmen, dan yang ketiga adalah merancang kegiatan. Kemudian yang kalau aktivitas yang menarik itu masuknya ketiga. Kemudian yang B, menentukan hasil belajar yang diinginkan. Nah, ini betul ya teman-teman. Karena langkah pertama dalam UBD itu adalah menentukan tujuan. Jadi ini termasuk menentukan hasil belajar yang diinginkan. Kemudian yang C, merancang asesmen untuk mengukur pemahaman. Ini langkah yang kedua ya teman-teman. Sedangkan di situ yang ditanyakan adalah langkah pertama. Kemudian yang D, menyediakan sumber daya dan materi pembelajaran. Ini kurang tepat. Kemudian yang E, ada mengatur jadwal dan waktu pembelajaran. Ini juga kurang tepat. Yang pertama adalah menentukan tujuan atau hasil belajar yang diinginkan. Selanjutnya, soal nomor 10.
Di kelas matematika Pak Sigit, ada beberapa peserta didik yang sangat unggul dalam aljabar, sementara beberapa peserta didik lainnya mengalami kesulitan memahami konsep dasar. Pak Sigit berencana untuk menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, tetapi tidak yakin bagaimana menyesuaikan konten, proses, dan juga produk sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Manakah strategi berikut yang paling efektif untuk mendiferensiasikan pembelajaran di kelas Pak Sigit? Nah, di sini yang ditanyakan adalah mendiferensiasikan pembelajaran ya, teman-teman. Untuk pilihan jawaban yang A, di situ ada memberikan tugas yang sama. Nah, ini tentunya salah kepada semua peserta didik, tetapi dengan tingkat kesulitan yang berbeda. Tugasnya beda ya, teman-teman. Kemudian yang B, menyediakan berbagai pilihan tugas yang dapat dipilih peserta didik sesuai dengan minat dan kemampuan mereka. Nah, ini betul. Kemudian yang C, membagi peserta didik menjadi kelompok berdasarkan tingkat kemampuan dan memberikan tugas yang berbeda untuk setiap kelompok. Ini juga betul ya, teman-teman. Kemudian yang D, menggunakan metode pengajaran yang berbeda setiap hari untuk mengakomodasikan berbagai gaya belajar. Nah, ini setiap hari ini kurang efektif ya, teman-teman. Kita tidak harus metodenya saja yang berbeda, tetapi penugasan dan sebagainya itu juga harus dibedakan. Ini kurang efektif. Kemudian yang E, memberikan waktu tambahan kepada peserta didik yang membutuhkan untuk menyelesaikan tugas. Nah, ini kurang tepat ya, teman-teman. Nah, di sini teman-teman, yang paling betul menyediakan berbagai pilihan tugas ini juga betul, tetapi yang paling betul di sini adalah kita bisa membagi menjadi beberapa kelompok terlebih dahulu dengan tingkat kemampuan, sesuai dengan tingkat kemampuan, kemudian memberikan tugasnya yang berbeda ya, teman-teman, untuk setiap kelompok sesuai gaya dan minat belajar mereka. Jadi jawaban yang paling betul adalah yang C, yaitu dengan membagi siswa tersebut. Nah, di sini tentunya lebih efektif untuk memenuhi kebutuhan belajar masing-masing peserta didik. Strategi ini juga memungkinkan peserta didik untuk belajar dengan kecepatan dan cara yang paling sesuai bagi mereka. Oke, teman-teman, sekian pembahasan kita kali ini. Semoga video ini bermanfaat. Dan jika video ini bermanfaat, yuk like, subscribe, dan juga share ke teman-teman. Semoga apa yang teman-teman usahakan memperoleh hasil yang maksimal sesuai yang teman-teman impikan. Semoga teman-teman semuanya lulus UKPPG nanti sampai dengan mendapatkan sertifikat pendidik. Terima kasih. See you for the next video. Bye.